Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Opapiani, mahasiswi Profesi Kebidanan Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hipofisis, hipotalamus, organ reproduksi terhadap fisiologi sistem reproduksi wanita, dan peran prenatal diagnostik dalam deteksi dini kehamilan dan janin. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu talamus. Talamus adalah area kecil yang terletak di bagian otak di antara kelenjar pituitari dan talamus. Nah, bagian ini juga bekerja penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Nah, bagian ini juga sangat penting dalam memproduksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh. Hipotalamus ini juga menanggapi berbagai sinyal eksternal dan internal tubuh melalui sistem saraf dan mengontrol tekanan darah, hormon yang beredar, suhu tubuh, haus, tidur, dan aktivitas emosional lainnya. Kemudian, hipotalamus juga memiliki hormon yang penting, yaitu hormon antidiuretik, yaitu hormon yang berfungsi mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume, yang pada akhirnya mempengaruhi tekanan darah. Kemudian ada hormon oksitosin, yaitu hormon oksitosin yang mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, menyusui, maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku manusia seperti gairah seksual, cemas, serta membangun ikatan emosi antara ibu dan bayi proses menyusui. Kemudian ada hormon somatostatin yang merupakan hormon yang bekerja di sistem saraf pusat yang berfungsi menghambat dan membatasi produksi maupun hormon lainnya, terutama hormon pertumbuhan dan TSH. Kemudian ada hormon pelepasan hormon pertumbuhan, yaitu yang berperan dalam pertumbuhan termasuk perkembangan fisik pada anak-anak serta metabolisme pada orang dewasa dan merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Selanjutnya ada hormon pelepasan gonadotropin atau GRH, bekerja merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, misalnya proses menstruasi. Kemudian ada hormon pelepasan kortikotropin atau CRH yang mengontrol respon tubuh terhadap stres fisik dan emosional serta tanggung jawab untuk menekankan nafsu makan dan juga memicu rasa cemas. Kemudian ada hormon pelepasan tirotropin. Hormon ini juga merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, dan mengontrol otot. Baik, saya tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian hipotalamus dan hormon-hormon yang penting dalam hipotalamus. Kemudian, hipotalamus juga memiliki kelenjar yang bernama hipofisis, yang dimana hipofisis itu adalah kelenjar yang terletak di bagian basal otak pada konkavitas berbentuk sadel dari tulang sphenoid. Nah, kelenjar hipofisis ini juga memiliki ukuran kira-kira 10 x 13 x 6 mm serta memiliki berat sekitar 0,5 sampai 1 gram. Nah, bagian superior dari kelenjar ini terdapat diafragma sela. Nah, diafragma sela itu merupakan suatu perluasan transversal dari durameter menurut Button 2012. Dan itu juga hipofisis memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memproduksi hormon pertumbuhan, yang kedua mengatur sistem endokrin, yang ketiga memproduksi hormon yang mempengaruhi otot dan ginjal, yang keempat memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, dan yang terakhir penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Dan hipofisis juga dibagi menjadi dua, yaitu adenohipofisis dan neurohipofisis, yang dimana adenohipofisis adalah bagian dari hipofisis di bagian dasar otak dan menghasilkan hormon untuk pengaturan fisiologis seperti pertumbuhan, reproduksi, laktasi, dan stres. Nah, kelenjar hipofisis ini juga diatur oleh pembuluh darah, portal hipotalamus, hipofisial, dan hipotalamus. Nah, kelenjar ini juga terdiri dari 3 struktur, yaitu pars vitalis, pars tuberalis, dan pars intermedia. Yang kedua adalah neurohipofisis, yang dimana kelenjar neurohipofisis ini adalah
kelenjar endokrin yang merupakan bagian belakang hipofisis, melepaskan oksitosin dan vasopressin. Nah, kelenjar ini juga terlibat dalam menciptakan umpan balik positif dalam tubuh. Di sini ada gambar hipotalamus, hipofisis yang memiliki dua kelenjar, yaitu anterior dan posterior. Bisa dilihat di gambar. Di sini juga ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh adenohipofisis. Yang pertama adalah ACTH yang berfungsi mempengaruhi kelenjar adrenal, mengeluarkan glukokortikoid, mineral kortikoid, dan kortikoid seks. Yang kedua ada TSH yang mempengaruhi kelenjar tiroid, mengeluarkan hormon tiroid. Yang ketiga ada beta endorfin yang mempengaruhi reseptor opioid dan menghambat persepsi nyeri. Kemudian yang keempat ada FSH yang berfungsi mempengaruhi gonad yang terlibat dalam pertumbuhan sistem reproduksi. Kemudian ada GH yang berfungsi mempengaruhi hati, jaringan, adiposa, mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan tubuh. Kemudian ada prolaktin yang berfungsi untuk mempengaruhi ovarium dan kelenjar susu, mensekresi estrogen dan progesteron dalam susu. Selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh neurohipofisis, yaitu yang pertama ada ADH yang dibentuk dalam nukleus supraoptik yang mengandung asam amino. Mekanisme kerjanya ini adalah meningkatkan permeabilitas duktus dan meraborpsi sebagian besar air yang disimpan dalam tubuh. Salah satu rangsangan yang menyebabkan sekresi ADH ini menjadi kuat adalah penurunan volume darah, dan fungsinya juga mempengaruhi saluran pengumpulan ginjal dan memfasilitasi reabsorpsi dari filtrat. Kemudian yang kedua ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dibentuk dalam nukleus paraventrikel yang merupakan salah satu zat yang dapat menimbulkan kontraksi uterus dalam keadaan hamil yang sangat kuat pada awal kehamilan. Efek oksitosin ini juga selama persalinan pada stadium akhir sehingga menimbulkan sinyal saraf melewati hipotalamus membantu proses persalinan. Di sini bisa dilihat ada gambar sistem reproduksi wanita baik di bagian luar maupun bagian dalam. Bisa kita lihat bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia majora. Mungkin teman-teman semua sudah tahu kalau labia majora itu seperti apa. Nah, yaitu labia majora ini adalah salah satu sistem reproduksi wanita sebagai lebih besar karena fungsinya melindungi organ lainnya. Kemudian ada labia minora. Labia minora ini adalah diperkecil atau alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Nah, letaknya ini di dalam labia majora mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Nah, kulitnya juga sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Kemudian ada kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfila. Dan juga ada klitoris. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu klitoris ya. Nah, itu adalah organ reproduksi wanita. Yang satu ini itu merupakan konjuran kecil dan sensitif. Nah, klitoris ini juga ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Nah, perlu diketahui bahwa sensitif terhadap rangsangan menjadi area sekresi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu rangsang wanita saat berhubungan intim. Kemudian organ reproduksi wanita bagian dalam, yaitu yang pertama adalah vagina. Vagina mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Nah, letaknya itu di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim.
Nah, fungsi vagina itu sebagai alat reproduksi wanita yang menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Nah, yang kedua adalah ovarium. Nah, ovarium ini juga disebut dengan indung telur yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Nah, alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, ovarium yang biasa disebut dengan sel telur. Kemudian ada tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini adalah bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan ke kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Nah, organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkat ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba Fallopi menuju rahim. Jadi yang keempat adalah rahim. Nah, rahim ini adalah organ reproduksi wanita dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang berkembang. Nah, rahim juga ada dua, yaitu serviks yang merupakan bagian rahim yang berada di dalam bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Nah, selain itu juga rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Nah, otot-otot dinding rahim juga berkontraksi persalinan normal untuk mendorong jalan melewati jalan lahir. Kemudian ada juga leher rahim atau yang disebut orang dengan serviks. Nah, adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Kemudian serviks ini terdiri dari dua bagian, yaitu ektoservix dan endoservix. Nah, serviks ini juga memproduksi lendir yang berubah selama siklus menstruasi. Nah, perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Ada peran prenatal diagnostik dalam deteksi kehamilan dan janin. Nah, yang pertama akan dilakukan dengan metode invasif dan non-invasif. Nah, salah satu manfaat diagnostik prenatal adalah mendeteksi terjadinya kehamilan pada janin, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk penanganannya. Nah, tak menutupi kemungkinan dilakukannya pengobatan pada beberapa jenis penyakit yang ditemukan. Nah, inovatif ini adalah prosedur diagnostik prenatal yang tidak menimbulkan resiko ataupun rasa sakit yang berlanjut terhadap ibu. Nah, tidak ada persiapan khusus dalam metode ini untuk melakukan pemeriksaan ini karena tidak biasanya dilakukan pada setiap ibu hamil. Kemudian ada riwayat ibu. Nah, riwayat ibu ini adalah dokter akan melakukan tanya jawab ibu hamil menguasai usia, riwayat penyakit yang pernah atau pernah diderita, riwayat keluarga mengalami cacat bawaan, apakah pernah terpapar dengan obat-obatan, sinar ronsen atau agen teratogen lain sewaktu hamil. Umumnya ibu hamil akan dimasukkan ke dalam kategori resiko tinggi jika hamil di atas 25 tahun. Nah, memiliki kerabat atau keturunan yang mengalami kecacatan, ibu hamil juga menderita penyakit dan mengonsumsi obat-obatan dan jangka lama lainnya. Kemudian ada tes darah, yaitu ada pemeriksaan AFP, adalah pemeriksaan kadar protein yang diproduksi oleh janin yang ditemukan dalam serum atau darah ibu, terutama untuk mendeteksi kelompok kelainan pada selubung saraf seperti terbentuknya batok kepala, kerusakan saraf tulang belakang, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan tes triple test adalah pemeriksaan 3 protein utama, yaitu yang bertujuan untuk mendeteksi ketidaknormalan kromosom seperti sindrom Down. Kemudian ada pemeriksaan PA-PPA, yaitu adalah pemeriksaan darah terbaru untuk mendeteksi kelainan jumlah kromosom seperti sindrom Down terlebih dini, yaitu pada usia 11 hingga 14 minggu.
Ada ultrasonografi yang sebenarnya merupakan kunci utama pemeriksaan diagnostik prenatal. Tujuannya untuk melihat langsung kondisi janin dalam tubuh. Nah, jadi berbeda dengan pemeriksaan inovatif atau non-inovatif lain yang hanya sesuai dengan pendukung dan tidak dapat menegakkan diagnosa. Pemeriksaan USG juga dapat menegakkan suatu diagnosis apakah janin memiliki kelainan atau tidak. Ya, ada pemeriksaan lain yang dimana beberapa pemeriksaan ini dilakukan, namun pemeriksaan ini dilakukan saat berkonsultasi, misalnya kondisi fisik ibu, keadaan ibu, besar rahim, dan adanya keluhan atau tidak. Kemudian pemeriksaan ini juga tidak spesifik dapat mendeteksi adanya kelainan, tapi mencari informasi umum bagi kesehatan ibu dan janin. Jika dalam pemeriksaan non-inovatif ibu masuk dalam kategori resiko tinggi, maka ibu harus melanjutkan ke pemeriksaan inovatif. Nah, tindakan ini biasanya menimbulkan rasa sakit dan dapat menyebabkan resiko keguguran sekitar 0,5%. Resiko lainnya berupa infeksi ataupun pecah ketuban. Bila tindakan ini tidak dilakukan sesuai prosedur, maka bukan tidak mungkin menyebabkan kecelakaan pada janin.